Karya yang disembunyikan gak akan pernah ditemukan. Ini kenapa kamu harus menunjukkan karyamu? Simak ini. Pernah nggak sih ngerasa kikuk atau nggak nyaman pas harus promosiin karya sendiri? Nah, di bahasan kali ini, kita akan bedah filosofi keren dari Austin Kleon tentang gimana caranya kita bisa berbagi kreativitas biar dilirik orang, tapi tanpa ngerasa kayak lagi jualan. Yuk, kita mulai! Setiap orang yang berkarya, dari dulu sampai sekarang, pasti ngadepin satu masalah besar yang sama. Gimana caranya biar dapat perhatian? Di tengah lautan konten kayak sekarang ini, gimana caranya biar karya kita nggak cuma lewat gitu aja? Ini dia nih, dilema utamanya kan? Kita pengen banget karya kita dilihat orang, tapi di sisi lain kita malas banget buat promosi yang kesannya maksa atau nggak tulus. Tenang, ternyata ada kok cara lain buat keluar dari masalah ini. Mungkin kita pernah dengar nasihat dari Steve Martin, jadilah begitu hebat sampai mereka tak bisa mengabaikanmu. Nasihat ini bagus banget, nggak salah. Tapi masalahnya, di zaman sekarang ini, jadi hebat aja tuh kadang-kadang belum cukup. Nah, disinilah letak inti pemikiran Kleon. Lupakan promosi yang ngejar-ngejar orang. Fokus kita seharusnya adalah gimana caranya bikin karya kita gampang diakses dan gampang ditemuin. Kuncinya simpel banget. Jangan sibuk nyari audiens, tapi biarkan audiens yang nemuin kita. Pertanyaannya sekarang, seberapa mudah karya Anda bisa ditemukan? Solusinya, kita mulai dari perubahan cara pandang yang fundamental. Kita harus geser dari mitos tentang seorang kreator jenius yang kerja sendirian di dalam guanya. Daripada kita terjebak sama mitos jenius penyendiri, mendingan kita kenalan sama konsep skenius. Idenya adalah kreativitas yang hebat itu lahirnya bukan dari satu orang yang terisolasi, tapi dari sebuah komunitas. Ini soal kolaborasi. Coba deh kita lihat perbedaannya. Di satu sisi ada model jenius penyendiri yang bikin kita ngerasa minder, seolah-olah cuma orang-orang terpilih aja yang bisa berkarya. Nah, di sisi lain ada skenius yang ngajak kita semua buat ikutan nimbrung dan berkontribusi. Mana yang lebih bikin semangat? Jelas yang kedua kan? Kutipan ini tuh ngajak kita buat ngerangkul jiwa amatir di dalam diri kita. Seorang amatir yang kalau dari bahasa Prancis artinya itu pecinta, mereka bebas buat coba-coba, bebas buat salah, dan bebas buat nunjukin semangat mereka secara terang-terangan. Kenapa? Karena mereka ngelakuin itu semua atas dasar cinta. Oke, jadi gimana caranya kita bisa nerapin pola pikir sinius ini dalam kehidupan sehari-hari? Jawabannya sederhana. Mulailah dengan membagikan proses Anda. Ini dia nih kuncinya. Jangan cuma nunggu sampai semuanya sempurna dan jadi produk akhir. Justru dokumentasikan dan bagikan prosesnya. Setiap potongan kecil dari perjalanan kreatif kita itu ibarat sebuah undangan buat orang lain biar bisa terhubung sama kita. Terus, apa aja yang bisa kita bagikan? Wah, banyak banget. Lihat aja daftar ini. Mulai dari inspirasi yang kita dapat, sketsa-sketsa kasar, catatan-catatan kecil, sampai cerita di balik layar. Semua ini tuh berharga banget dan layak buat dibagikan. Ini yang nunjukin sisi manusiawi di balik sebuah karya. Ini ngebawa kita ke konsep yang namanya stok dan arus. Coba bayangin, arus itu kayak update harian kita, hal-hal kecil yang kita posting setiap hari. Nah, seiring berjalannya waktu, arus kecil ini bakal ngebangun stok, yaitu portofolio karya kita yang lebih besar dan tahan lama. Dua-duanya sama pentingnya. Nah, biar kita nggak cuma nambahin kebisingan di dunia maya, coba deh pakai filter simple ini. Tes, terus kenapa? Jadi, sebelum posting, tanya dulu ke diri sendiri. Ini bermanfaat atau menghibur nggak ya? Tujuannya, biar apa yang kita bagikan itu benar-benar ngasih nilai buat orang lain. Oke, nunjukin potongan-potongan proses kerja itu penting. Tapi, itu aja belum cukup. Justru konteks dan cerita di baliknya lah yang bisa menciptakan hubungan yang lebih dalam. Coba bayangin ada dua lukisan yang kelihatannya persis sama. Yang satu ternyata karya maestro legendaris. Yang satunya lagi lukisan palsu. Apa yang bikin nilainya beda jauh? Ceritanya kan? Nah, itu dia kekuatan sebuah cerita. Karya Anda juga butuh cerita yang kuat. Dengar kata bercerita, mungkin kedengarannya agak libet ya. Tapi coba deh lihat ini. Ini adalah formula super simple dari Pixar yang bisa dipakai siapa aja. Coba deh, isi bagian yang kosong itu pakai cerita tentang proyek Anda. Anda pasti kaget lihat betapa efektifnya formula ini. Iya, berbagi karya itu penting banget. Tapi, gimana caranya biar kita bisa bertahan dalam perjalanan kreatif yang seringkali panjang dan penuh tantangan ini? Yuk, kita bahas soal gimana cara ngadepin kritik dan pentingnya buat terus maju.
Kalau kita mulai berbagi karya, satu hal yang pasti, kritik bakal datang. Kuncinya adalah tetap tenang, lindungi area yang paling sensitif, dan yang paling penting, ingat, karya itu adalah apa yang Anda lakukan, bukan siapa diri Anda. Jadi terus aja bergerak dan bikin karya baru. Pertanyaan bagus kan? Nggak semua kritik atau masukan itu dibangun untuk kebaikan kita. Jadi gimana dong cara kita buat nyaring mana yang perlu didengerin dan mana yang enggak? Nah, ini ada alat yang ampuh banget, tes vampire. Ini cara yang simpel tapi efektif banget buat ngenalin siapa aja orang yang layak ada di lingkaran kreatif kita. Kalau abis ngobrol sama orang itu kita malah jadi lemes dan gak semangat, ya mungkin dia vampire energy. Kelilingi diri Anda dengan orang-orang yang bikin Anda makin semangat. Yuk kita hancurin mitos seniman melarat yang udah ketinggalan zaman. Wajar banget kok, bahkan seharusnya seorang kreator itu dibayar atas kerja kerasnya. Menghasilkan uang dari karya itu nggak akan merusak kreativitas Anda. Kunci buat bertahan dalam jangka panjang adalah menjaga momentum. Jangan pernah berhenti total. Jadi, begitu satu proyek selesai, langsung pakai energinya buat mulai proyek selanjutnya. Inilah cara terbaik biar api kreativitas kita nggak pernah padam. Pada akhirnya, semua ini kembali ke kita masing-masing. Setelah kita tahu semua prinsip ini, pertanyaan yang paling penting adalah, apa satu hal kecil yang bisa Anda bagikan hari ini untuk memulai perjalanan ini? Gak usah nunggu sempurna, mulai aja tunjukin karyamu. 1 like adalah dukungan nyata, 1 share adalah kebaikan yang menyebar, dan 1 subscribe adalah komitmen untuk terus berkembang.